wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafifatun Mirza Fitri, NPM 201100425 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar. Secara umum, pengertian sumber belajar adalah semua bahan yang dapat diberikan informasi dari beberapa data, orang dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Sumber-sumber atau bahan belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai bahan pengajaran untuk belajar seseorang agar pembelajaran dapat dipahami dengan mudah oleh si pelajar. Dengan demikian, sumber itu merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi si pelajar. Sumber-sumber belajar itulah yang memungkinkan seorang dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, dan tidak paham mungkin menjadi paham. Association of Education Automation Technology (AECT) mendefinisikan bahwa sumber belajar learning relation adalah semua sumber baik beberapa data, orang, atau benda, dan dapat digunakan untuk memberi fasilitas kemudahan belajar bagi siswa. Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Betapa pentingnya atau definisi sumber belajar menurut pendapat beberapa para ahli antara lain sebagai berikut. 1. Menurut Komalasari, sumber pelajaran adalah segala sesuatu atau adanya yang dapat dimanfaatkan oleh guru baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisien tujuan pembelajaran. 2. Menurut Edgar Dale dalam Musfikon, sumber belajar adalah pengalaman-pengalaman yang dasarnya sangat halus, yakni seluas kehidupan yang mencakup segala sesuatu yang dapat dialami dan dapat menimbulkan peristiwa belajar. Jenis sumber belajar IPS SD atau MI. AECT atau Association of Educational Communication Technology melalui karyanya The Definition of Educational Technology 1977 mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 6 macam, yaitu yang pertama message atau pesan, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta arti, dan data. Termasuk dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi atau mata kuliah atau bahan pengajaran yang diajarkan kepada peserta didik dan sebagainya. Yang kedua, people atau orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya guru atau dosen, tutor, peserta didik, dan sebagainya. Yang ketiga, materials atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori material seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya. Yang keempat, device atau alat, yakni suatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang disimpan dalam bahan, misalnya overhead project, slide, video, dan lain sebagainya. Yang kelima, teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan, misalnya pengerjaan berprogram atau modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Yang keenam, setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik di lingkungan fisik seperti ruang kelas, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan taman lapangan, dan sebagainya. Juga lingkungan, misalnya suasana belajar itu sendiri, terang, ramai, lelah, dan sebagainya. Berikutnya, komponen sumber belajar ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Komponen sumber belajar adalah bagian-bagian yang membentuk sumber belajar yang tersusun secara sistematis, dan bagian-bagian tersebut antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan, saling mempengaruhi, serta saling melengkapi. Komponen-komponen belajar terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Setiap sumber belajar harus memiliki tujuan dan misi yang akan dicapai.
serta fungsi sebagai bahan penyampai informasi dan berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Sumber belajar memiliki sebuah pesan atau informasi yang dibutuhkan dalam memahami materi pelajaran. Yang ketiga, bentuk formal atau keadaan fisik sumber belajar. Sumber belajar harus dapat diamati secara empiris agar setiap orang mampu menjangkaunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber belajar langsung misalnya, kita akan belajar tentang peninggalan sejarah di Indonesia, yaitu dengan mengunjungi langsung ke tempat bangunan Candi Borobudur di daerah Yogyakarta. Sedangkan sumber belajar tidak langsung, yaitu kita dapat menggunakan berbagai media pembelajaran sebagai alternatif sumber belajar, misalnya buku teks, majalah, koran, atlas, atau lainnya. Yang terakhir yaitu tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Dalam penggunaan sumber belajar, terkadang kita dituntut harus memiliki keterampilan tertentu dalam menggunakan sumber belajar. Misalnya saja, kita menggunakan sumber belajar berupa buku teks. Supaya kita dapat mengetahui informasi dari buku teks tersebut, maka kita harus memiliki keterampilan membaca dan memahami arti kata. Macam-macam sumber belajar IPS SD atau MI, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu materi bahan bacaan atau reading material. Materi bahan bacaan ini merupakan sumber belajar yang sengaja direncanakan, yaitu semua sumber belajar yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal, serta dirancang untuk keperluan pembelajaran yang akan diselenggarakan. Contohnya yaitu buku, lembar kerja siswa atau LKS, majalah, PPT, dan clipping. Keunggulannya yaitu dari sumber belajar ini adalah materi yang ada, sudah tersusun dan jelas, mempermudah guru dalam menyampaikan materi yang akan dipelajari dan melatih siswa agar gemar dan rajin membaca. Sedangkan kelemahannya yaitu materi yang ada monoton sehingga diperlukan keterampilan seorang guru dalam mencari sumber belajar lain agar anak dapat lebih memahami materi yang dipelajari. Yang kedua yaitu materi bukan bacaan. Materi bukan bacaan merupakan sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran umum, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar, serta mempunyai keterkaitan dengan bahan belajar yang akan dipelajari siswa. Contohnya yaitu seperti gambar, foto atau ilustrasi, film, rekaman, peta, museum, alam, dan sumber masyarakat. Tujuan dari sumber belajar ini ialah agar siswa dapat lebih memahami materi yang dijelaskan oleh guru dan siswa tidak mudah bosan jika guru menjelaskan materi dengan sumber yang beragam. Kelemahan dari sumber belajar ini ialah sulitnya menemukan ketepatan antara materi yang sedang dijelaskan dengan sumber belajarnya, sehingga dibutuhkannya pemikiran kreatif dan keterampilan dari seorang guru. Setiap sumber belajar yang digunakan pasti memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Oleh karena itu, seorang guru dapat menggunakan berbagai sumber belajar agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu sumber belajar merupakan hal yang paling penting dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya sumber belajar, seseorang tidak dapat mengumpulkan informasi atau pengetahuan yang akan ia pelajari sebagai pengetahuan baru yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sumber belajar sangat dibutuhkan untuk menggali semua informasi yang kita perlukan dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Begitu pula saat kita akan belajar tentang materi IPS, kita membutuhkan berbagai macam bahan materi untuk belajar IPS. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.